Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami dalam channel YouTube Zoli Sofi. Dalam video kali ini kami akan membahas masalah asal-usul semua arwah yang ada di alam semesta ini. Jadi langsung saja kita bahas masalah ini bersama tuanku. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kejadiannya sebenarnya tuanku masalah ruh-ruh yang ada di alam semesta ini? Tolong tuanku jelaskan dan menurut pengalaman dan pengetahuan yang tuanku jalani selama ini dan tuanku dapati selama ini secara detail dan sejelas mungkin lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara yang dirahmati Allah, ilmu ini tidak ada di kitab-kitab manapun. Ilmu ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dirasakan. Jadi seandainya ada kata-kata saya yang agak terpatah atau saya agak terdiam, berarti saya mengingat ilmu itu. Jadi saudara-saudara harus mengerti masalah ini. Masalah kejadiannya kita ungkap saja langsung. Setelah di azali dulu, kita tadi di azali. Azali adalah Allah dan Nur Hamad. Telah tercipta Qul Allah di sana, kemudian berdiam dirilah mereka ini saling berkata selama 6.666 tahun. Sesuai dengan banyaknya Al-Quran, 6.666 ayat. Setelah itu telah jadi perjanjian dan kesepakatan, diciptakanlah. Ini mungkin konten ini akan membuka masalah agama-agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, termasuk Islam. Tapi bukan saya berarti kenal dengan kitabnya, tahu dengan kitabnya, ini bukan. Cuma asal muasal sekalian ruh. Begitu kejadiannya. Jadi setelah itu diciptakanlah dulu Adi Sati. Dan diambil Nur Hamad ini 30%, diciptakanlah Nur Sati dengan dia Allah. Kemudian ditutup tirai-tirai di Allah sebanyak 16 tirai dan 16 tirai namanya itu. Setelah itu Adi Sati ini hidup sendiri dan bingung sendiri gitu. Tidak ada yang dilihat sama sekali. Dibelahlah diri Adi Sati tadi, diciptakanlah Dewa Siwa. Setelah tercipta Dewa Siwa, mereka berdua lama sekali. Mereka berdua itu entah berapa ribu tahun. Kemudian dari Adi Sati tadi diciptakan juga Dewa Wisnu dan segala macamnya. Setelah Dewa Sati itu baru diciptakan Dewa Brahma. Setelah Dewa Brahma ini terjadi, telah hidup mereka dulu. Ada kemudian diciptakan Allah Arsi. Kita bagi lagi. Nur Hamad ini dua inti sarinya, putih dengan kuning. Itu inti sari Nur Hamad ini. Jadi Nur Hamad ini kalau agung bisa 7 warna, 9 warna memancar. Itulah keagungan Nur Hamad ini. Dia diciptakanlah Arsi, diambil setetes Nur Hamad ini kuning dengan putih, diciptakanlah Arsi. Setelah Arsi diciptakan itu, luasnya digabungkan langit dan bumi kali 1000. Begitulah luasnya Arsi ini dengan waktu 9 hari. 9 hari itu kalau sehari di dunia, sehari di dunia, 1000 tahun di dunia, sehari di sana. Itu alam kejadian, begitu luas Arsi itu. Kemudian berdirilah di ujung sebelah kiri tadi Siwa, Adi Sati dan Wisnu segala macamnya berdiri di sana. Kemudian kita mengambil masalah pencipta segala ruh, termasuk itu Dewa Siwa, itu ruh ciptaan gitu. Kita ambil surat 17 ayat 85. Jika mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Hanya sedikit manusia yang mengetahui. Di sinilah kita harus ungkap semua ruh ini. Kemudian telah berdiam diri di Siwa itu sekitar 1240 tahun, 1000 tahun namanya. Diambillah Nur Hamad sedikit lagi, diciptakan alam kuning di bawah Arsi ini. Di bawah Arsi ini alam kuning selama 9 hari juga. Dan luasnya sama, digabungkan langit dan bumi dikali 1000. Begitu luasnya, tidak ada ujung tepinya. Itulah luasnya kira-kira. Segitu luasnya. Dan kemudian baru diambil Nur Hamad tadi, diciptakanlah ruh-ruh manusia tapi belum berbentuk, dengan
seluruh manusia yang suci dengan dua unsur, putih dengan kuning. Nah, itu ruh suci manusia itu dua unsurnya, putih dengan kuning. Di sebelah kanan kalau kita melangkah naik ke langit, sebelah kanan. Kemudian di tengahnya baru diciptakan malaikat. Malaikat langsung ditiup oleh Allah, diambil nur rahmat yang putih, ditiup oleh Allah, langsung wujudnya ada. Begitu juga iblis. Iblis tercipta dengan keagungan nur rahmat tadi, dengan hitam, merah. Merah itu bagaikan ego. Ego itu adalah api. Nah, itulah nur iblis terciptanya. Di arah kesininya. Kemudian diciptakanlah ruh dengan Tuhan, ruh pohon, binatang, dan ruh ke benda-benda gitu. Nah, di situlah penciptaan roh. Tapi yang belum berbentuk, yang berbentuk baru malaikat sama iblis. Nah, itu yang berbentuk. Jadi ruh manusia yang suci tadi telah di Al-Fatihah oleh Allah, dipati Allah, dipati Muhammad, maksudnya di titik Allah, di titik Muhammad dilindungi. Jadi setelah itu hiduplah iblis dan malaikat selama 33.000 tahun. Begitu lamanya. Jadi saling adalah perselisihan mereka berdua. Malaikat ini, malaikat sering bersujud. Iblis sudah merasa pintar dan jago, dia ingin menempuh arsi. Nah, sedangkan arsi itu tidak boleh ditempuh. Jadi dia ingin melanggar, jadi marahlah Allah. Nah, di sini terjadi peristiwa marah Allah. Diciptakan setelah itu kursi dari cahaya putih nur rahmat. Luasnya kursi itu diciptakan selama 7 hari. Luasnya digabungkan langit dan bumi dikali 500 luasnya kursi itu. Begitu luas. Nah, setelah itu diciptakanlah samudra dari tetesan nur rahmat sedikit, tetesan nur rahmat ya. Nah, diciptakan samudra di bawah kursi tadi. Luasnya lamanya selama 7 hari. Luasnya sekitar digabungkan langit dan bumi sekitar 300 dikali 300. Begitulah luasnya samudra. Dan kemudian diciptakanlah langit dan bumi dengan 6 hari. Nah, 6 hari itu penciptaan langit dan bumi, 6 hari atau 6 masa dari hari Ahad sampai hari Jumat itu penciptaan langit dan bumi. Nah, kita kembali ke alam kuning tadi. Alam kuning ini tercipta dari apa tadi? Dari pantulan cahaya nur rahmat 7 warna alam kuning tadi. Nah, ingat-ingat tuh 7 alam kuning. Semua ruh-ruh di sana. Jadi banyak ruh itu 6.666 triliun miliar seluruh ruh yang ada di alam semesta ini. Segitu banyak. Itu ya banyak ruhnya itu. Jadi kemudian karena iblis tadi itu setelah ingin menipu arsi tidak boleh ditempuh. Karena ada arsi ini ada ciptaan yang sangat suci. Nah, kemudian iblis diusir ke langit, diturunkan ke langit. Diturunkan ke langit, iblis ini memberontak, diturunkan juga iblis. Hidup juga mereka selama 3.330.000 tahun. Terjadi lagi perselisihan. Iblis ini mau kembali ke asal tempatnya, yaitu di alam kuning di bawah arsi. Terjadi perselisihan mereka. Karena terjadilah perselisihan mereka tadi, akhirnya Allah marah. Baru dibuang iblis tadi ke bumi. Dibuanglah iblis ke bumi, tinggal malaikat di langit. Nah, kita kembali awal penciptaan roh dulu. Jadi ruh tadi itu belum ada yang berbentuk, termasuk ruh suci dari manusia belum berbentuk, hanya bulat berbentuk cahaya, tapi dia telah hidup. Dia telah hidup. Itu ada 3 ruh yang istimewa di sini. Yang pertama ruh Nabi Isa. Yang kedua ruh Siddhartha Gaulatama yang ditinta emas, makanya ada bagaikan titik nur. Ada nurnya sini. Yang ketiga yang istimewa itu nur atau ruh Nabi Ibrahim. Jadi kita sebagai manusia harus kembali ke asal muasal atau asal usul kita, yaitu di alam kuning. Kalau kita mampu, carilah orang yang mampu. Kan ada orang itu di akhir zaman, carilah orang yang mampu untuk kita membawa ke asal muasal kita di alam kuning tadi, di atas langit. Kemudian kita kembali kepada iblis yang telah terbuang di muka bumi. Dia ingin juga menempuh langit, tapi telah dikawal langit itu sebab beribu-ribu malaikat.
Kemudian Allah ciptakanlah jin. Setelah itu langsung dibentuk. Jin itu tercipta dengan dua cahaya, yaitu cahaya hitam dengan merah pudar. Tidak terlalu terang kayak iblis, masih dari keegoan. Disuruh sujud, tapi dia ingin juga menempuh asi. Kemudian Allah marah dan diusirlah dia ke bumi. Hidup dia bersama iblis selama 3.330.000 tahun. Terjadi perselisihan dan pertumpahan. Kemudian sudah lama terjadi pertumpahan dan perselisihan, turunlah Nur Hamad yang berwujudkan anak emas, yaitu wujud emas dia. Dipasmi semua jin dan iblis. Ada yang mati, ada yang lari ke bawah bumi, ada yang lari ke laut, ada yang lari ke sungai, ada yang ke gunung-gunung dan bukit. Kemudian sudah selesai semua itu, Nur Hamad kembali ke atas arsy. Selesai sudah awal penciptaan di bumi ini. Kita akan kembali nanti di awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kita akan bahas itu konten yang ketiga. Selesai sudah. Jadi di sini saya tegaskan, Nur Hamad itu bukan ciptaan. Disinilah ketinggian nurnya, disinilah ketinggian derajatnya dan keagungannya. Jadi semua itu yang tercipta dalam semesta ini adalah dari Nur Hamad. Tapi ada yang dari egonya, seperti iblis, ada yang dari cahaya putih, yaitu malaikat. Ada yang dua unsur suci, yaitu manusia. Itu dua unsur. Jadi sekian dulu konten ini. Semudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dengan konten selanjutnya, yaitu awal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.